Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 12 Januari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami semua, agar kami bersukacita dalam nama Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Merlin Mamentu. Kepada Ibu Merlin, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita pada saat ini berjudul Bersukacita dalam nama Kristus. Ayat tema terdapat dalam Mazmur 89 ayat 17 berkata, "Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah." Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tentang gereja Kristus ada tertulis, dengan nama inilah mereka akan dipanggil. Tuhan keadilan kita. Nama ini diberikan kepada setiap pengikut Kristus. Ini adalah warisan anak Allah. Khotbah di atas bukit, halaman 122. Murid-murid harus membawa pekerjaan mereka dalam nama Kristus. Tiap-tiap perkataan dan perbuatan mereka adalah untuk menekankan perhatian pada namanya, seperti mempunyai tenaga vital oleh mana orang berdosa itu boleh diselamatkan. Iman mereka terpusat kepadanya yang menjadi sumber kemurahan dan kuasa. Dalam namanya, mereka harus mempersembahkan permohonannya kepada Bapa, dan mereka akan menerima jawabnya. Mereka harus membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama Kristus harus menjadi semboyan mereka, tanda keagungan mereka, tali persatuan mereka, kuasa untuk tindakan perbuatan mereka, dan sumber kemajuan mereka. Alfa dan Omega, Jilid 7, halaman 29 dan 30. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu, karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Mazmur 89 ayat 16 dan 17. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Merlin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan tentang nama Tuhan yang diambil dari Keluaran 34 ayat 5-7 yang berbunyi, "Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, 'Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat.'" Yang ditandai warna kuning itulah yang dikutip dalam renungan hari ini. Perhatikan, pada waktu Tuhan dalam huruf besar menyerukan namanya, yaitu Jehovah, Dia tidak hanya menyebutkan Jehovah, tetapi melanjutkan dengan karakternya. Sebab memang dalam Alkitab, nama adalah karakter. Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan tentang ayat ini dalam Signs of the Times, Juni tanggal 27 tahun 1895, paragraf 1. Tujuan terbesar yang membawa Kristus ke bumi adalah untuk menyatakan Bapa.
Ketika Musa ingin mengenal lebih dekat dengan Allah dan telah berdoa, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku," Tuhan menjawab, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Ini adalah kebenaran penting yang umat Allah harus pahami dan ingat bahwa saat Musa meminta kepada Allah untuk memperlihatkan kemuliaan-Nya, maka Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, tujuan terbesar yang membawa Kristus ke bumi adalah untuk menyatakan Bapa. Menyatakan Bapa dalam hal apa? Dalam hal karakternya. Itu sebabnya masih dalam artikel yang sama pada paragraf 2 dikatakan, "Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, 'Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa.'" Kemuliaan Tuhan adalah karakternya yang dinyatakan kepada Musa. Tetapi betapa berbeda representasi dari dirinya yang dibuat oleh setan, bapa segala dusta. Kristus menyatakan Bapanya, khususnya kemuliaannya, yang adalah karakternya, yang adalah namanya Bapa. Nama Bapa yaitu karakternya yang diberikan kepada kita. Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 19, paragraf 1. Nama ini diberikan kepada setiap pengikut Kristus. Ini adalah warisan anak Allah. Artinya, nama Bapa yang adalah karakter Bapa diberikan kepada kita melalui Kristus. Sebab tujuan terbesar Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan Bapanya, yaitu tentang karakter Bapanya, agar kita menjadi keluarga Bapa. Kalimat ini dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit halaman 122. Perhatikan kalimat selanjutnya. Nama ini diberikan kepada setiap pengikut Kristus. Ini adalah warisan anak Allah. Keluarga dipanggil menurut Bapa. Kenapa keluarga dipanggil menurut Bapa? Karena nama Bapa diberikan kepada kita. Bagaimana caranya? Melalui anaknya. Sebab nama Bapa terlebih dahulu sudah ada di dalam anaknya. Keluaran 23 ayat 21 berkata, "Jagalah dirimu di hadapannya, dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaga kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia." Ayat ini berbicara tentang malaikat yang Bapa utus, yaitu anaknya Bapa itu sendiri, dan nama Bapa ada di dalam Kristus. Kemudian Filipi 2 ayat 9 berbunyi, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama." Allah Bapa mengaruniakan namanya, yaitu nama di atas segala nama, kepada Yesus, supaya di dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan Ibrani 1 ayat 4 berkata, "Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka." Jelas bahwa nama Bapa ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus, dan nama itu adalah karakter Bapa. Dan nama ini Yesus telah nyatakan kepada umat-umatnya. Yohanes 17 ayat 26 berkata, "Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Apakah Yesus memberitahukan siapa nama Bapa kepada orang Yahudi? Oh tidak. Orang Yahudi sudah tahu nama Bapa yang Allah Bapa nyatakan kepada Musa. Orang Yahudi tidak perlu diajar siapa nama Bapa dan bagaimana cara menyebutnya. Mereka sudah tahu. Karenanya, Yesus bukan menyebutkan nama Bapa dan mengajarkan cara menyebutkannya, tetapi menyatakan karakter Bapa.
Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan dalam Science of the Times, Juni 27, tahun 1895, paragraf 6. Yesus berkata, "Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku telah memberitahukannya. Dia telah menyatakan karakter Bapa kepada dunia." Jelas sekali bahwa nama yang Yesus maksudkan adalah karakter Bapanya. Saudaraku dalam Tuhan, sejak dahulu hingga saat ini banyak umat Allah yang tahu siapa nama Bapa dan cara menyebutkannya. Tetapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah memiliki karakter Bapa, sebab itulah makna nama yang sebenarnya. Tidak ada gunanya bagi kita fasih menyebutkan nama Bapa, yaitu Jehovah atau Yahweh, tapi karakternya tidak ada dalam hidup kita. Nama Bapa tidak perlu kita sebut. Malaikat saja menutup wajah mereka saat menyebutkan nama Bapa. Jika karakter kita sudah serupa dengan karakter Bapa, itulah penyebutan nama Bapa yang sempurna. Dan karakter Bapa ini dinyatakan di dalam Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 19, paragraf 2. Nama Kristus harus menjadi semboyan mereka, tanda keagungan mereka, tali persatuan mereka, kuasa untuk tindakan mereka, dan sumber kemajuan mereka. Jadi meski mereka, yaitu para murid, diperintahkan untuk membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi nama Kristus yang harus menjadi semboyan umat-umat Allah. Itu sebabnya para murid setelah menerima kecurahan Roh Kudus, membaptiskan hanya dalam nama Yesus. Berikut buktinya dalam buku Kisah, pasal 2 ayat 38, pasal 10 ayat 48, dan pasal 19 ayat 5. Semuanya menyatakan untuk memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus saja. Silahkan saudara baca dan periksa Alkitab saudara. Praktek baptisan di dalam Alkitab hanya membaptis di dalam nama Yesus. Jadi, meskipun perintahnya adalah untuk membaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tetapi praktek yang terjadi dan tercatat dalam Alkitab hanyalah membaptis dalam nama Yesus. Mengapa cukup dalam nama Yesus? Karena nama Bapa ada di dalam Yesus dan Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan hanya satu roh, yaitu rohnya Kristus. Ingat kutipan berikut ini dari Testimonies for the Church, volume 9, halaman 189, paragraf 3. Mereka punya satu Allah dan satu juru selamat dan satu roh, roh Kristus, untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Jelas, roh yang dimaksudkan adalah roh Kristus. Lalu, suratnya nomor 66 tahun 1894 paragraf 18 berkata, "Tidaklah aman untuk menangkap roh dari yang lain. Kami mau Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus." Tidak heran para murid hanya membaptiskan dalam nama Yesus saja. Nama Kristus adalah semboyan para murid-murid Yesus. Nama Yesus yang mempersatukan mereka. Nama Yesus kuasa tindakan perbuatan mereka, tanda keagungan mereka, dan sumber kemajuan mereka. Bagaimana dengan kita? Saudaraku dalam Tuhan, bukan dengan fasih menyebutkan nama Bapa dalam bahasa Ibrani yang menyelamatkan. Orang Israel adalah umat Allah yang paling fasih menyebutkan nama Bapa, tetapi Israel ditolak. Nama Bapa yaitu karakter Bapa yang harus menjadi bagian kita. Maka kita menjadi keluarga Bapa, dan itulah keselamatan. Dan nama Bapa dapat menjadi bagian kita hanya di dalam Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita bersukacita dalam nama Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat penting dan menguatkan pada pagi hari ini, untuk kami bersuka cita di dalam nama Yesus. Sebab nama Yesus itulah semboyan umat-umat Allah, yang mempersatukan tanda keagungan, yang menjadi kuasa untuk melakukan tindakan perbuatan, serta sumber kemajuan dalam pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Itulah pentingnya bagi kami untuk menerima Kristus di dalam hidup kami. Dan satu-satunya cara agar Kristus tinggal dalam kami adalah dengan menerima Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus, dan biarlah oleh kehadiran-Mu dalam hati kami, kehidupan kami diubahkan, karakter kami diubahkan, menjadi serupa dengan karakter Bapa. Sebab itulah tujuan terbesar kedatangan-Mu ke dunia ini, yaitu untuk menyatakan karakter Bapa kepada kami. Dan bila mana kami telah memiliki karakter Bapa dalam hidup ini, itulah penyebutan nama Bapa yang sempurna. Kami tidak perlu fasih menyebutkan nama Bapa dalam bahasa Ibrani. Yang terutama adalah memiliki karakternya dalam hidup ini. Beserta kami ya Tuhan sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.